Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Sains. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, dalam video kali ini saya akan bicara tentang sistem koordinat. Mungkin kita sudah pernah sering menghadapi yang namanya sistem koordinat yang kita kenal, yang antara lain adalah sistem koordinat kartesius, silinder, dan kulit bola. Nah, di sini akan kita perkenalkan kembali, kita bahas kembali, semoga lebih paham lagi. Oke. Nah, sistem koordinat kartesius atau dalam bahasa Inggrisnya Cartesius Coordinates itu biasanya disimbolkan sebagai huruf X, Y, dan Z, dimana ada 3 sumbu ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z, dan mereka semua memiliki domain ini, dimana X itu dari min tak hingga sampai tak hingga, Y nya juga dari min tak hingga sampai tak hingga, dan Z begitu juga. Oke, dan sistem koordinat selanjutnya adalah sistem koordinat silinder. Nah, silinder di sini saya bicaranya silinder yang bentuk alasnya itu lingkaran, makanya di sini ada circular cylindrical coordinates. Mungkin ada juga silinder yang bentuk alasnya itu elips, itu juga bisa, tapi yang kita bahas di kali ini ya cylindrical yang bentuknya circular atau lingkaran. Nah, di sini berarti titik di Cartesius tadi itu akan kita transformasi ke dalam sistem koordinat silinder, di mana titik-titiknya dinyatakan sebagai seperti ini: rho, v, z, di mana rho itu adalah jari-jari terhadap ini ya, bidang xy. Jadi ini bidang xy-nya yang warna merah sama hijau itu sumbu x dan y-nya. Nah, rho itu adalah jari-jari di situ. Atau dengan kata lain, transformasinya nah seperti ini. Rho itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, karena dia jari-jari di bidang xy. Kemudian v itu adalah sudut antara garis rho ini dengan sumbu x. Jadi rho itu di sini nih. Nah, ini rho. Kemudian z ya, z ketinggian si silinder itu sendiri. Nah, ini transformasi dari Cartesius ke silinder. Kemudian kalau yang di sini transformasi dari silinder ke Cartesius, dimana maksudnya di sini transformasi untuk masing-masing komponen. Ya, ingat kalau kita nyatakan vektor nanti kan ada IJK ya kalau di Cartesius. Nah, kalau di silinder nanti ada sendiri, namanya kita sebut basis. IJK itu kita sebut basis. Itu kita dalam lagi nanti di sini. Kemudian untuk sistem koordinat kulit bola atau kita nyebut secara umum bola, yang kita sebut di sini spherical polar coordinates. Kok ada polar ya? Bola di sini bisa kita juga sebut kayak elipsoidal. Jadi nggak cuma polar tapi elips itu juga bisa. Nah, di sini hampir sama kayak silinder, cuma sekarang bedanya kalau tadi di silinder jari-jari kita sebut rho, nah di sini r, dimana r di sini adalah jari-jari bola itu sendiri. Jadi transformasinya seperti ini. Nah, r berarti karena dia berbentuk bola ya, r sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. V-nya sama, masih sudut antara proyeksi dulu, tapi kalau di sini V kita proyeksikan dulu terhadap si R ini kita proyeksikan ke bidang X terlebih dahulu. Nah, kemudian V itu adalah sudut antara sumbu X dengan garis proyeksi itu tadi. Kemudian ada theta adalah sudut antara sumbu Z dengan R. Di sini theta, ini theta, di sini V. Nah, kemudian kita transformasi dari silinder ke Cartesius, dimana ini masing-masing transformasi komponennya ya seperti itu. Jadi sini kan ini R,
di mana R kalau kita transformasi kita proyeksikan terlebih dahulu ke sumbu ke bidang XY, jadi R sin theta, ya kan. R sin theta ini proyeksi ke sumbu XY, bidang XY. Kemudian proyeksi dari ke bidang XY, kita proyeksikan lagi ke sumbu X. Jadi ini cos V. Oke, sebentar saya gambar dulu. Nah, garis ini biru ini adalah R sin theta. Nah, kemudian kita proyeksikan lagi ke sini sumbu X. Proyeksi ke sumbu X itu jadi ini R sin theta cos V. Oke, begitu juga nanti untuk sumbu Y nya. Nah, di sini berarti R sin theta sin V. Nah, kalau yang di sini di sumbu Z nya ini berarti R cos theta. Nah, begitulah cara memproyeksikannya untuk masing-masing komponen. Oke, kita lanjut. Nah, kita contohkan kita punya suatu titik ya. Titiknya adalah min 3,4,4, di mana min 3,4,4 berarti artinya di sini X-nya min 3, Y-nya 4 dan Z-nya 4. Nah, kita ingin menyatakan dalam suatu titik di sistem koordinat silinder terlebih dahulu di sini. Nah, ini proyeksinya ya dari gambar ini. Min 3,4,4 kita lihat ya. Berarti di sini nih kelihatan ini min 3, di sini 4. Nah, berarti di situ terlihat bahwa rho itu sama dengan 5 ya, pakai tripel Pythagoras selesai. Nah, kemudian untuk V-nya. V di situ adalah tangan pangkat min 1 atau inverse tangan ya. Dari 4 per min 3 Y per X. Nah, di situ hasilnya adalah minus 53 derajat, mungkin minus 53, sekian ya, saya bulatkan di situ. Nah, minus 53, sekian itu sudut yang mana sih? Sudut yang ini nih, ini minus 53. Nah, sedangkan yang kita maksud dengan V itu adalah ini, kita ambil dari sumbu X positif. Jadi V totalnya itu adalah dari sumbu X positif. Nah, sehingga V yang kita maksud adalah sudutnya adalah ini. Nah, makanya saya tulisnya di sini V sama dengan 180 kurangi 53, yaitu 127. Dan Z-nya sudah terlihat, ini Z-nya adalah 4. Sehingga titik itu kan kita nyatakan sebagai titik di sistem koordinat silinder adalah ini. 5,127 derajat, 4. Nah, kemudian kita ke sistem koordinat bola, sama kayak tadi. Bedanya di sini adalah R-nya. Sekarang R di sini adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya kan? Nah, di sini 41 diakarkan. Coba kalian hitung sendiri ya untuk R-nya. Nah, lalu V-nya masih sama. Itu kita hitung dari sumbu X positif. Kemudian untuk tetanya cos pangkat min 1 dari X per R. 4 per akar 41, yaitu 51,3. Nah, ini ada sedikit catatan untuk sistem koordinat bola. Kadang ada yang menyatakannya R, ada yang menyatakan, maaf, sebentar, ada yang menyatakannya adalah R kemudian theta V. Sudut antara theta sama V nya kebalik. Nah, kalau saya di sini dalam video saya, V nya adalah sudut dari sumbu X positif ya, kemudian tetanya dari sumbu Z positif. Ada yang menyatakannya kebalik, tetanya malah dari yang sumbu X positif sampai
proyeksi ini ada yang kita sebut theta, ada yang menyatakan seperti itu di beberapa buku. Kemudian yang satu lagi V, nah, antara sumbu Z dengan R, itu ada yang menyatakannya sebagai V. Jadi di sini kita dengan video saya, tolong ikuti video saya. Kemudian sedikit latihan. Oke, sekarang kita ke sistem koordinat lengkung secara umum. Sistem koordinat lengkung. Jadi di sini bahasa Inggrisnya adalah curvilinear coordinate secara umum. Jadi tidak bisa silinder, bisa bola, dan bisa juga yang lain, tidak hanya silinder dan bola. Kenapa kita sebut lengkung? Kan di silinder itu ada lengkungannya kan, di alasnya itu dia bentuknya lingkaran, sedangkan bola kelihatan sendirilah. Nah, maksudnya di sini tadi kalau kita nyatakan itu sebagai titik ya. Nah, sekarang dari sini akan kita nyatakan sebagai pernyataan vektor seperti ini. Jadi ada rho, v, z, dan ada basisnya. Kalau tadi di sistem koordinat kartesius, kita kan punya i, j, k. Jadi suatu vektor v itu dinyatakan sebagai xi plus yj plus xk. Nah, xk, zk. Nah, kita juga akan nyatakan dalam sistem koordinat yang lengkung ini di baik silinder ataupun kulit bola. Nah, jadi di sini EP, EV dan EZ itu ibaratkan IJK-nya. Begitu juga di sini. Oke ya. Nah, ini tadi yang saya bicarakan, suatu vektor dalam sistem koordinat kartesius bisa kita tunjukkan seperti ini. Tadi saya pakai komponennya adalah AX, AY, AZ ya. Sekarang saya menyatakannya. Atau juga bisa dinyatakan sebagai ini. EX, EY, dan EZ, di mana EX, EY, EZ itu hampir sama dengan ini nih. Cuma simbolnya aja yang beda. Nah, oke ya. Sedangkan AX, AY, dan AZ adalah komponen si vektor yang biasa kita tulis di titik itu tadi. Jadi V sama dengan tadi kalau min 3,4,4. Nah, jadi di sini min 3-nya itu AX-nya, 4-nya adalah AY, di sini juga AZ. Nah, atau dapat kita singkat penulisannya ini cuma penyingkatan tulisan aja seperti itu. AI, EI, di mana EI merupakan istilah lainnya adalah vektor satuan. Kenapa kok vektor satuan? Nah, ini kita sebut sebagai vektor satuan karena suatu vektor yang besarnya itu satu satuan. Istilahnya kalau satu satuan ya misalkan 1 cm, 2 cm, pokoknya satu gitu besarnya. Nah, sekarang kita bahas ke transformasi koordinat. Nah, tadi di awal kita sudah bahas transformasinya, tapi di sini adalah transformasi untuk masing-masing komponen. Jadinya komponen maksudnya ini X itu sama dengan rho cos V. Jadi ketika kita menyatakan dalam sistem koordinat kartesius ini bisa saya tulis juga X-nya itu sebagai ini, rho cos V, tapi basisnya masih EX atau I. Jadi misalkan ini seharusnya begini, rho cos V, nah, EX plus Y-nya juga rho sin V EY plus Z EZ. Nah, seperti ini. Cuma komponennya aja, belum basisnya. Nah, ini perlu kita transformasi juga. Nah, apakah ini bisa secara langsung? Tentu tidak. Ini tidak bisa secara langsung kita tulis langsung EV, rho, EV, EZ. Itu nggak bisa secara langsung. Begitu juga untuk transformasi koordinat dari sistem koordinat bola. Ini juga tidak bisa langsung. Ini bisa saja kalau di komponen bisa saja langsung kita tulis X sama dengan apa itu situ? R
cos V sin V. Nah, EX ini boleh, tapi kalau kita langsung kita nyatakan sebagai ER, nah itu nggak boleh langsung di situ. Misalkan maksud saya gini ya, R cos V sin V, sin V sin theta ER. Nah, ini nggak bisa secara langsung. Nah, untuk membahas itu kita butuh transformasi koordinat. Nah, tadi secara umum suatu transformasi tadi komponennya bisa kita urus seperti ini kan, X itu sebagai fungsi koordinat yang akan kita transformasi. Nah, contohnya di sini adalah tadi X sama dengan rho cos V, atau Y sama dengan rho sin V, atau Z sama dengan apa tadi, Z. Nah, dimana U1, U2, U3 nya itu rho, U2 nya V, U3 nya adalah Z. Begitu juga transformasi baliknya seperti itu. Ini cuma bayangan aja. Ya, kayak tadi kalau ini transformasi baliknya ya rho dinyatakan sebagai apa, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, seperti itu maksudnya dari ini. Secara umum fungsi apa, X dinyatakan sebagai fungsi koordinat yang akan kita transformasi. Begitu juga di sini U kita nyatakan sebagai fungsi X, Y, Z. Nah, contohnya ini tadi. Nah, sebelum ke sana kita kenalkan dulu yang kita namakan koordinat lengkung ortogonal. Nah, artinya apa di sini ortogonal? Ortogonal artinya adalah saling tegak lurus. Nah, kita kenalkan dulu yang namanya permukaan. X sama dengan C1, artinya X itu sama dengan suatu konstanta. Kemudian Y sama dengan C2 dan Z sama dengan C3. Itu artinya X sama dengan suatu konstanta dan Y ke suatu konstanta dan Z suatu konstanta. Contohnya seperti ini. X sama dengan 0, Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Nah, di sini artinya kan X sama dengan 0, berarti artinya X-nya suatu konstanta di 0. Dia bentuknya permukaan. Nah, permukaan yang mana itu? X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini, yang warnanya merah ini. Nah, yang warna merah ini adalah X sama dengan 0. Kemudian, jadi dia kan sumbu X ini yang merah. X sama dengan 0, berarti dia memotong di titik X sama dengan 0 persis. Tapi dia membentuk bidang Y, Z. Membentuk bidang YZ. Ya, ini kan Y, ke sana Z. Nah, begitu juga sebaliknya ketika saya punya Y sama dengan 0, berarti dia memotong Y sama dengan 0. Berarti memotong Y sama dengan 0, tapi bidangnya kemana? Bidangnya adalah XZ. Bidang XZ. Oke, ini Y sama dengan 0, berarti yang hijau kan motongnya di sana. Dan bidangnya adalah XZ. XZ. Jadi yang hijau di situ. Nah, begitu juga ketika Z sama dengan 0. Nilai Z sama dengan 0, tapi bidangnya, permukaannya itu membentang di X sama Y. Ini permukaannya adalah permukaan YZ. Ini adalah XZ, ini adalah XY. Nah, begitu. Dia membentuk bidang atau permukaan antara YZ, sumbu Y dan Z, ini juga dan sebaliknya. Nah, ketika saya punya ini koordinat lengkung ortogonal untuk silinder. Nah, makanya di sini domainnya cukup penting. Rho sama dengan konstan. Nah, ketika rho sama dengan konstan, berarti kan nilai rho konstan. Nah, di mana itu rho konstan? Rho konstan berarti kan silinder ini. Set. Ini permukaannya. Ini agak sulit membayangkan ya. Kemudian kalau V konstan. V konstan berarti ya dia di antara V-nya konstan aja.
V-nya konstan berarti di sini. Nah, panjang di situ ke arah atas. Ini V konstan. Kemudian ketika Z sama dengan konstan, ini kayak tadi, berarti Z sama dengan konstan. Ini Z sama dengan konstan, berarti ya udah dia membentuk bidang seperti ini. Nah, ini Z sama dengan konstan. Begitu juga untuk si silinder. Silakan Anda bayangkan sendiri seperti apa. Nah, tadi gunanya kita bicara lengkung koordinat, tujuannya adalah untuk membentuk yang namanya ini, vektor satuan. Jadi kita kembali lagi untuk mentransformasi vektor satuannya. Jadi kita akan ubah EX, EY, EZ ke suatu sistem koordinat yang baru. Kita sebut satuannya adalah, vektor satuannya adalah basis, ada E1, E2, E3. Ini secara umum. Kita transformasi. Nah, apa itu vektor satuan? Ya, vektor yang melekat pada suatu sumbu koordinat, atau di sini kalau di Kartesius dia bisa kita katakan sumbu koordinat. Tapi kalau kita bicara tentang ini, sistem koordinat yang melengkung, kita tidak bisa mengatakan dia sumbu, tapi kurva koordinat. Nah, kenapa kok kita sebut kurva? Kurva itu adalah perpotongan antara dua buah bidang tadi, dua buah permukaan. Nah, di sini permukaan tadi yang merah adalah permukaan X sama dengan konstan, ya kan? Hijau X sama Y sama dengan konstan, dan Z di sini permukaan yang Z sama dengan konstan. Nah, ini udah perpotongan di situ. Nah, yang merah nih vektor satuan I atau EX ya. Ini EY dan sini EZ. Vektor satuan. Nah, begitu juga ketika kita bicara di sini. Untuk silinder, dia vektor satuannya kita sebutnya ERO, kemudian EV sama EZ. Begitu juga ketika kita bicara di sini untuk silinder, yang silinder kita tulis di sini ER, ER ini EV, E theta di sini, E theta di sini EV, ER. Nah, makanya gunanya tadi untuk melihat perpotongannya di situ. Dan biasanya syarat utama sebagai vektor basis vektor di sini kita harus mensyaratkan dia saling ortogonal, yang saling tegak lurus. Kalau tidak saling tegak lurus, kita tidak bisa dia anggap sebagai basis. Nah, kenapa tadi alasannya kita tidak boleh langsung? Ya, karena ketika di sini posisi titik di sini ya, ini ada yang berubah nanti ketika saya geser ke sana. Apa yang berubah? EV-nya, sudutnya udah berbeda. Nah, di situ. Nah, untuk transformasi basis dari transformasi komponen tadi bisa dituliskan seperti ini. Ada yang kita sebut vektor singgung atau tangen vektor. Vektor singgung di sini adalah vektor yang menyinggung kurva U1. Nah, kurva U1 berarti tadi kurva adalah perpotongan antara dua buah permukaan di titik P. Nah, di sini kita turunkan parsial R, parsial U, di mana tadi R itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi U1, U2 dan U3, koordinat yang akan kita transformasi. Ini itu transformasi komponen yang tadi. Nah, kemudian dari vektor singgung itu tadi kita ubah menjadi suatu vektor satuan. Caranya seperti apa? Ini kan suatu vektor sembarang. Kita ubah menjadi suatu vektor satuan yang caranya adalah ya, vektor itu tadi, ini suatu vektor, kita bagi dengan panjangnya vektor. Jadi simbol seperti ini adalah panjangnya vektor. Ini kan tadi suatu vektor, kita bagi dengan panjangnya vektor, itu akan menjadi vektor satuan. Nah, kemudian dari situ
kita ubah penulisannya parsial R parsial U1 itu sebagai H1E1. Nah, ini tinggal ubah, ini pindah ke ruas ke kiri aja. H1 itu adalah panjang vektor itu yang kita sebut sebagai faktor skala. Oke, semoga paham sampai sini dulu. Nah, begitu juga untuk E2 dan E3 bisa kita nyatakan seperti itu. Parsial R parsial U2 H2 E2 dan parsial R parsial U3 sama dengan H3 E3. Nah, berarti H2 nya panjang U2 vektor parsial U tadi, parsial L parsial U2, begitu juga H3 seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan dengan transformasi koordinat kartesius ke koordinat silinder. Dimana tadi di sini transformasi komponennya. Nah, ini sudah saya tulis kembali di sini x sama dengan rho cos v, dimana itu merupakan x sebagai fungsi U1, U2 dan U3. Walaupun sini U3-nya nggak terlihat ya. Nah, ini artinya x sebagai fungsi rho v z. Ini juga sama, y sebagai fungsi rho v z, itu juga z di situ. Nah, kita misalkan R sebagai seperti itu. X EX Y EY plus Z EZ. Nah, tadi sudah saya bicarakan di awal bahwa di sini merupakan transformasi komponen, artinya ini komponen ya, komponen ke X, komponen ke Y, komponen ke Z. Ya, transformasinya seperti itu. Ini tidak bisa langsung kan tadi saya bicarakan. Nah, kita ubah di sini parsial R parsial U1, di mana U1-nya adalah rho. Berarti di sini H rho E rho. Kemudian H-nya adalah parsial R per parsial P. Ya udah, kita turunkan parsial R parsial rho, kita turunkan dari sini. Nah, itu turunkan, bukan turunan yang ini ya, turunkan yang ini yang sudah kita transformasi komponennya. Nah, jadi seperti ini parsial R parsial rho-nya konstan, suatu konstanta, sehingga tinggal sisa ini cos v EX plus sin v EY. Kemudian H rho-nya seperti itu, dimana panjang vektor ya, ingat panjang vektor berarti tiap jumlah dari kuadrat masing-masing komponen. Jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Nah, tentu kalian sudah ingat ini merupakan suatu identitas trigonometri yang besarnya sama dengan 1. Nah, bagaimana ketika kita U2-nya, untuk U2 di mana U2-nya adalah V, kita turunkan parsial R parsial V. Nah, turunan V ya, berarti turunan cos adalah min sin V. Masih ada rho-nya ya. Begitu juga di sini turunan sin adalah cos. Kemudian kita cari panjang vektornya, kita kuadratkan masing-masing. Di situ rho kuadrat sin kuadrat, rho kuadrat cos kuadrat. Kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Ini sama dengan 1, sehingga kita akarkan jadi rho. Begitu juga ketika untuk U3-nya, untuk Z, ternyata parsial Z, parsial R parsial Z tinggal ini, ya udah di situ berarti HZ-nya kita ketemu 1. Oke, kita ringkas di sini sehingga parsial R parsial rho jadi seperti itu, sehingga EP sama dengan cos v EX plus sin v EY. Kemudian untuk EV head ya, vektor satuannya min sin EX plus cos v EY. Ya, kita masukkan di sini V-nya, kita coret ya di situ bisa. Kemudian untuk Z-nya seperti itu, tinggal 1. Nah, kita ubah ke dalam bentuk matriks ya, lebih nyaman. Kita ingin artinya transformasi ke sistem koordinat silinder yang tadi bentuknya rho
cos V EX plus terus sin V EY ditambah Z EZ. Nah, EX di sini kita nyatakan nanti sebagai fungsi ini. EX kita nyatakan sebagai Ero, EV, dan EZ. Nah, berhubung ini dalam bentuk matriks ya 3 kali 3, saya cuma ngambil EZ-nya kan nggak berubah. Nah, jadi saya ambil cuma bagian EX sama EY-nya saja seperti ini. Sehingga akan lebih mudah ketika kita mencari EX, EY di sini. Ini ingat, kalau kita mencari EX sama EY, berarti ini kita inverse-kan nih. Yang bagian ini. Nah, ini kita buat inverse, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga kita peroleh, kita inverse-kan, masih ingat ya. Seperti ini. EX sama dengan cos V min sin V ini, dan seterusnya. Nah, dari situ berarti kita peroleh EX sama dengan cos V cos V Ero min sin V EV. Begitu juga dengan EY, tinggal baca di situ sin V Ero plus cos V EV. Jadi yang awalnya dia di sistem koordinat kartesius dengan basis vektornya seperti itu, kita ubah menjadi, nah, tinggal kalian masukkan saja jadi seperti ini. Nah, ya ini tanpa gambar ya. Jadi kita mentransformasikannya tanpa menggambar, kita hanya butuh komponennya saja, ternyata bisa mentransformasi basisnya. Nah, ternyata terlihat di sini EX sama EY-nya itu berubah bergantung pada V ketika ya V-nya berubah bergantung pada V. Jadi nggak bisa sembarangan kita ngubah basis di koordinat kartesius langsung menjadi basis di koordinat silinder. Ini contohnya seperti ini. Begitu juga nanti untuk di bola, silakan Anda coba. Nah, bagaimana ketika kita selanjutnya menghitung panjang busur dan elemen volume. Nah, kita definisikan R tadi sebagai fungsi yang baru U1, U2, dan U3. Berarti kita bisa memperoleh diferensialnya seperti ini. dr parsial R parsial U du1, parsial R parsial du2, dan seterusnya. Dimana tadi ini bisa kita tulis ini ya, di parsial R1, R1 maaf, parsial R parsial U1 sama dengan H1 E1. Nah, kemudian kita ada definisi turunan panjang busur itu sebagai seperti ini. ds kuadrat sama dengan dr. By definisi saja, ketika Anda nanti belajar diferensial geometri akan ada yang seperti ini. Ini terkait yang namanya sebagai matriks. Metrik tergantung ruangnya apa. Nah, sehingga dari sini ds kuadrat, karena definisinya adalah dr ya, ini dr-nya kita kalikan secara vektor titik, perkalian vektor titik di situ, sehingga sisanya adalah H1 du1 dikuadratkan untuk ya, kuadrat masing-masing ya, di situ terlihat. Nah, dari situ sehingga kita dapat peroleh bahwa untuk komponen masing-masing panjang busur di koordinat baru ya, panjang busur untuk di koordinat baru adalah ini. ds1 sama dengan H1 du1, kemudian ds2 H2 du2, dan ds3 seperti itu H3 du3. Begitu juga untuk elemen volume yang by definisi perkalian vektor seperti ini. Mungkin lebih mudahnya ketika kita bicara panjang elemen volume ya, ini lebih mudahnya ketika ini ds1 ds2
ds3. Kita kalikan saja dan menghasilkan S1H2H3 DO1 DO2 2I3. Ini juga sama, nanti akan menghasilkan sama seperti ini, S1H2H3. Kita ringkas seperti itu. Oke, kita contohkan untuk elemen volume silinder tadi udah kita jabarkan bahwa H1 adalah 1, H2 adalah rho, H3 nya adalah 1, U1 nya masih ingat, U2 seperti itu, dan U3 seperti itu. Nah, dari tadi by definisi dari rumus adalah H1H2H3 DU1 DU2 DU3. Jadi seperti ini. Rho d rho dv dz. Nah, kemudian di sini nanti tujuan utama kita bicara seperti ini untuk sistem koordinat lengkung nanti untuk mendefinisikan operator ini, nabla, di sistem koordinat silinder, sistem koordinat bola, dan lain sebagainya. Kan ada macam-macam nih operator nabla. Mungkin di video sebelumnya sudah Anda pelajari, ada yang namanya gradien, kemudian ada yang namanya divergensi, kemudian ada yang namanya rotasi atau curl. Nah, untuk mendefinisikan ini di sistem koordinat silinder dan bola lebih nyaman kita menggunakan ini tadi, transformasi koordinat yang bentuknya H1, H2, H3, DU1, DU2, dan DU3. Ini lebih nyaman. Oke, sampai sini dulu penjelasan video tentang sistem koordinat lengkung. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih teman menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.